Dianggap tidak bisa merawat diri dan terlihat jelek. Ternyata suamiku dan keluarganya malah memanfaatkanku. Aku memulai perjalanan bisnisku dari bawah. Dulu, aku hanya seorang wanita muda yang penuh impian, berjuang keras untuk memulai bisnis fashion kecil-kecilan dengan modal seadanya. Namun, melalui ketekunan dan semangatku yang tak pernah padam, aku berhasil mengubah mimpiku menjadi kenyataan. Pakaian yang aku desain mulai dilirik oleh pasar, dan bisnisku berkembang pesat. Aku tidak hanya merancang, tetapi juga mengelola hampir seluruh aspek bisnisku, dari pemasaran hingga distribusi, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Namun, meskipun bisnisku sukses, kehidupan rumah tanggaku sangat jauh dari yang aku harapkan. Sejak menikah dengan Farhan, aku merasa seolah-olah ada jurang yang semakin lebar antara kami. Farhan, suamiku yang tampan dan mapan, terlihat lebih fokus pada pekerjaannya di perusahaan keluarga dan tidak pernah benar-benar melihat apa yang aku hadapi dalam hidupku. Kami jarang berbicara tentang perasaan atau masalah yang aku hadapi. Di matanya, segala sesuatu tampak baik-baik saja, tanpa pernah menyadari betapa lelahnya aku yang berjuang untuk semuanya, baik di rumah maupun di dunia bisnis. Setiap kali aku pulang ke rumah setelah seharian bekerja, aku berharap bisa mendapatkan perhatian dan dukungan dari Farhan. Namun, yang aku dapatkan justru keheningan atau percakapan yang singkat. Farhan sering menghabiskan waktu untuk menonton televisi atau bekerja dengan laptopnya, seolah-olah kami tidak pernah menikah. Tidak ada pertanyaan seperti, "Bagaimana hari ini sayang?" atau "Apakah kamu butuh bantuan?" Sebaliknya, aku merasa seperti penghuni yang tak terlihat di rumahku sendiri. Meski aku telah mencapai kesuksesan yang luar biasa dalam karirnya, aku merasa seperti pencapaian itu tidak pernah dilihat atau dihargai oleh orang-orang terdekatku. Pagi hari, saat aku keluar rumah untuk memulai hari yang panjang di kantorku, aku selalu membawa semangat tinggi. Tapi saat kembali ke rumah, rasa bangga atas pencapaian itu seolah-olah menguap begitu saja. Keluargaku tidak pernah menunjukkan antusiasme atau kebanggaan terhadap bisnis yang aku bangun. Sebaliknya, mereka justru lebih fokus pada hal-hal yang tidak penting. Bu Siwi, ibu mertuaku, sering mengingatkan aku tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaanku. "Kamu sudah tahu belum Yuni, kalau tetangga sebelah itu semakin cantik karena merawat dirinya dengan lebih baik? Kalau kamu habiskan sedikit waktu untuk merawat diri, pasti akan lebih baik loh," ujar ibu mertuaku dengan nada yang terdengar lebih seperti kritik daripada saran. Aku hanya tersenyum lemah, berusaha menahan perasaan kecewa yang mulai menggebu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan-akan mengingatkanku bahwa aku bukanlah seorang wanita yang cukup baik dalam hal pekerjaan maupun penampilan. Cynthia, kakak iparku, tak kalah menyakitkan. Cynthia selalu menjadi sosok yang tampak sempurna di mata keluarga. Ia memiliki pekerjaan yang stabil, penampilan selalu rapi, dan rumah tangga yang tampaknya ideal. Namun baginya, aku selalu menjadi saingan yang perlu dijatuhkan dengan cara apapun. "Kamu sih terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, jadi nggak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Coba deh sekali-sekali luangkan waktu buat merawat diri dan rumah," sindir Cynthia suatu hari ketika mereka sedang berkumpul bersama. Aku merasa kata-kata Cynthia seperti pisau yang menusuk. Aku sudah menghabiskan berjam-jam di tempat kerja, mengurus bisnis, dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Semua itu kulakukan dengan penuh dedikasi, namun tak satu pun dari usahaku yang dihargai. Bahkan, saat aku pulang dengan kelelahan,
Yang aku dapatkan hanyalah kritik mengenai diriku yang tampaknya selalu kurang. Farhan, suamiku, menjadi figur yang lebih jauh lagi. Ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau bekerja lembur untuk perusahaan keluarga daripada memberi perhatian padaku. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang perasaan dan keinginanku untuk mendapatkan dukungan, Farhan hanya menjawab dengan acuh tak acuh. "Kamu terlalu sensitif, Yuni. Aku sedang sibuk. Jangan ganggu aku." Kata-kata ini seperti tetesan air yang perlahan-lahan mengikis rasa percaya diriku. Semua yang kulakukan tampaknya tidak pernah cukup. Aku merasa seperti berada dalam sebuah roda giling yang tidak ada habisnya, berputar tanpa akhir, tanpa ada yang menghargai apa yang telah aku capai. Pernikahanku dengan Farhan terasa semakin kabur. Seakan-akan kami hanyalah dua orang yang tinggal bersama di bawah atap yang sama, tanpa ada hubungan yang nyata. Aku mulai merasakan kesepian yang mendalam, meski di tengah keramaian. Ketika aku duduk di meja makan bersama Farhan dan keluarga mertuaku, mereka tampak seperti orang-orang asing. Percakapan yang ada hanya tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang aku jalani. Aku sering merasa seperti pengamat, yang hanya bisa menyaksikan hidupku berjalan tanpa pernah benar-benar terlibat. Aku tahu bahwa dalam dunia bisnis, aku adalah seorang pemain yang tangguh. Namun, di dunia keluargaku, aku merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Bahkan teman-temanku, yang tahu seberapa besar aku berjuang, tidak bisa mengerti perasaanku yang terpendam. Mereka melihatku sebagai sosok yang kuat dan mandiri, tetapi tidak mengetahui betapa rapuhnya aku di dalam. Rasa kesepian yang mendalam menghantuiku setiap malam. Sukses dalam dunia luar tidak berarti jika dalam dunia pribadiku, aku merasa hampa dan tidak dihargai. Pada malam-malam tertentu, aku duduk sendiri di ruang kerjaku yang sepi, menatap layar komputer yang masih menyala. Pikiranku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apa arti semua ini jika aku merasa tidak diterima, tidak dihargai, dan tidak dicintai oleh orang-orang yang seharusnya mendukungku? Tidakkah seseorang yang berjuang keras untuk sukses berhak mendapatkan cinta dan penghargaan? Namun, meskipun begitu banyak keraguan dan kebingungan yang melanda pikiranku, aku tidak bisa menyerah. Aku tahu bahwa aku telah melalui banyak tantangan untuk sampai ke titik ini. Tetapi setiap kali aku merasa patah, aku berusaha mengingat mengapa aku memulai semua ini, untuk diriku sendiri. Meskipun dunia luar seringkali tidak adil dan penuh dengan kritik, aku tahu bahwa diriku adalah seorang wanita yang kuat, dan suatu saat nanti, aku akan menemukan cara untuk menghargai diriku sendiri, meski keluargaku tidak bisa melakukannya. Namun, di dalam hatiku, ada rasa sakit yang tak tertahankan. Aku ingin dihargai, ingin merasa bahwa semua usaha dan kerja kerasku bukanlah hal yang sia-sia. Aku ingin, suatu saat nanti, keluarga Farhan bisa melihatku bukan hanya sebagai seorang istri yang berfungsi sebagai penghidup rumah tangga, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki mimpi, ambisi, dan potensi untuk menjadi lebih. Malam itu, aku merasa dunia seakan berguncang ketika aku membuka lemari dan menemukan sebuah tumpukan dokumen bisnis yang mencurigakan. Itu adalah sebuah transaksi keuangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya, melibatkan sejumlah uang yang cukup besar. Uang yang seharusnya menjadi bagian dari keuntungan bisnis fashionku, tetapi entah bagaimana bisa terjebak dalam jalur yang tak aku ketahui. Aku merasa ada sesuatu yang sangat salah, dan ketidaknyamanan yang aku rasakan semakin menebal. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengonfrontasi Farhan. Aku berharap, dengan berbicara langsung, segala kebingunganku bisa terungkap dan aku bisa mendapatkan penjelasan. Namun,
Begitu aku membuka pembicaraan tentang transaksi tersebut, reaksi Farhan malah membuatku terkejut. Suamiku hanya menanggapi dengan ekspresi datar dan suara yang acuh tak acuh. "Oh, itu hanya urusan administrasi bisnis. Tidak perlu dipikirkan," katanya, sambil menyambung pekerjaannya tanpa memperhatikan kekhawatiranku. Aku merasa sangat kecewa. Selama ini, aku sudah berusaha untuk mempercayakan banyak hal kepada Farhan, termasuk urusan-urusan keuangan bisnis kami. Namun, jawaban yang aku terima justru mengarah pada rasa ketidakpedulian yang lebih dalam. Farhan tidak menyadari, atau mungkin sengaja mengabaikan, perasaanku yang sudah terbebani oleh begitu banyak hal. Tapi ini bukan hanya soal administrasi, Mas. Ini tentang uang yang seharusnya menjadi bagian dari bisnis kita. Aku berhak tahu, ujarku dengan nada yang tegas, berusaha untuk mendapatkan perhatian suamiku. Namun, Farhan hanya mengangkat bahu dan dengan santai menjawab, "Ini tidak sebesar yang kamu bayangkan." Ia melanjutkan pekerjaannya tanpa memperdulikanku, yang merasa terabaikan dan kesal. Setelah percakapan itu, aku merasa kebingunganku semakin besar. Aku tidak bisa begitu saja menerima penjelasan yang tidak jelas dari Farhan. Aku tahu bahwa ada yang disembunyikan, dan aku mulai merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak aku mengerti. Kepercayaan yang selama ini kuberikan kepada suamiku mulai terkikis, dan perasaan terasingkan semakin kuat. Keputusan untuk menyelidiki lebih jauh bukan hanya didorong oleh rasa ingin tahu, tetapi juga oleh rasa takut kehilangan kendali atas hidupku dan bisnis yang telah aku bangun dengan susah payah. Jika Farhan dan keluarganya memang terlibat dalam penyalahgunaan dana, itu akan menghancurkan segalanya. Bisnis yang aku perjuangkan selama ini akan runtuh, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Pada suatu pagi, aku memutuskan untuk bertemu dengan Rina, sahabat lamaku yang juga bekerja di bidang keuangan. Rina selalu menjadi tempatku untuk berbicara dan mencari solusi. Aku merasa perlu membuka diri dan berbagi kekhawatiranku. Dengan hati-hati, aku menceritakan semuanya, dari transaksi yang mencurigakan hingga sikap Farhan yang acuh tak acuh. Rina mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Yuni, kamu harus menyelidikinya lebih dalam. Jika memang ada sesuatu yang tidak beres, kamu perlu tahu. Jangan biarkan dirimu berada dalam ketidakpastian seperti ini." Aku merasa lega bisa berbicara dengan seseorang yang mengerti. Rina kemudian memberikan beberapa saran dan kontak untuk seorang auditor yang dapat membantu memeriksa transaksi-transaksi mencurigakan tersebut. Dengan tekad yang semakin bulat, aku memutuskan untuk mengikuti langkah tersebut. Hari-hari berikutnya, aku sibuk dengan pencarian informasi. Aku mengumpulkan dokumen-dokumen keuangan dan meminta bantuan auditor untuk memverifikasi setiap transaksi yang mencurigakan. Proses ini memakan waktu, dan selama itu, aku merasa semakin terisolasi. Farhan tetap tidak menaruh perhatian pada upayaku, bahkan mulai menunjukkan ketidaksukaan karena aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan menyelidiki hal-hal yang menurutnya tidak penting. Namun, aku tidak bisa berhenti. Aku terus melacak setiap jejak transaksi, mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di balik layar. Aku merasa semakin terpojok, seolah-olah sedang berhadapan dengan sebuah rahasia besar yang akan meruntuhkan hidupku. Tanpa sepengetahuan Farhan, aku memutuskan untuk menghubungi akuntan lain yang lebih berpengalaman dan mempercayakan pemeriksaan lebih mendalam. Suatu sore, aku menerima telepon dari auditor yang kuhubungi. Suara pria itu terdengar serius, dan aku segera merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Yuni, saya telah memeriksa seluruh laporan keuangan yang kamu minta.
Ada transaksi-transaksi yang jelas tidak sah. Bahkan ada sejumlah properti yang dibeli menggunakan dana bisnis kamu tanpa persetujuan kamu, kata auditor itu. Aku merasa dunia seakan runtuh. Aku tidak bisa mempercayai apa yang baru saja kudengar. Ternyata, keluargaku, terutama suamiku, telah menggunakan uang bisnisku untuk membeli properti pribadi mereka sendiri. Kepercayaan yang kuberikan selama ini dihancurkan begitu saja. Segera setelah itu, aku mulai merasakan kemarahan yang membara dalam diriku. Selama ini aku telah dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya paling aku percayai. Dengan bukti yang ada di tanganku, aku akhirnya tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus menghadapi Farhan dan keluarganya. Ini bukan hanya tentang bisnis lagi, tapi tentang harga diriku yang telah diinjak-injak. Aku tahu, meskipun perasaan hatiku begitu hancur, inilah saatnya untuk bertindak dan merebut kembali kendali atas hidupku. Keputusan itu membawaku ke sebuah titik yang tidak bisa lagi kuabaikan. Aku harus mengonfrontasi Farhan dan keluarganya, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka lagi meremehkan atau memanfaatkan diriku. Setelah beberapa minggu penuh kecemasan, penantian, dan keraguan, akhirnya aku merasa diriku siap. Aku memegang dokumen-dokumen yang telah kukumpulkan, bukti yang menunjukkan bahwa keluarganya, termasuk Farhan, telah mengkhianatiku. Setiap lembar kertas yang ada di tanganku bukan hanya berisi angka dan data, tetapi juga seluruh perasaan terluka yang telah aku pendam begitu lama. Aku tahu, ini adalah saat yang akan menentukan. Aku harus menghadapi Farhan dan keluarganya, mereka yang selama ini aku percayai, namun ternyata telah menipu dan meremehkanku. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Farhan. Aku tahu betul bahwa ini bukan hanya sekedar percakapan biasa. Ini adalah momen krusial di mana hidupku akan berbalik arah, tergantung dari bagaimana aku menghadapi kenyataan yang telah terungkap. Farhan sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan laptopnya seperti biasa, tidak menyadari bahwa dunia mereka akan segera berubah. Aku duduk di hadapannya, menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad. Farhan mengangkat wajahnya dan mengerutkan kening. "Ada apa, Yuni? Kamu terlihat serius sekali," ujarnya dengan nada yang lebih mirip kebingungan daripada perhatian. Tanpa membuang waktu, aku meletakkan tumpukan dokumen yang telah aku persiapkan di meja, tepat di hadapan Farhan. "Ini tentang transaksi yang aku temukan dalam laporan keuangan bisnis kita," kataku dengan suara yang tenang, meskipun hatiku berdegup kencang. Aku telah meminta seorang auditor untuk memeriksa semuanya. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Keluarga kita, termasuk kamu, telah menyalahgunakan dana bisnis kita untuk membeli properti pribadi tanpa persetujuanku. Farhan tampak terkejut. Ia mengalihkan pandangannya ke dokumen yang terhampar di meja, lalu kembali memandangku. "Apa maksudmu dengan itu?" "Itu hanya masalah administrasi. Kamu terlalu berlebihan," jawab Farhan dengan nada yang mulai terdengar terburu-buru, mencoba mengalihkan perhatian. Namun, aku tidak menyerah. Aku memegang erat bukti yang ada di tanganku, memastikan bahwa Farhan bisa melihat kebenaran yang tak bisa disangka lagi. "Ini bukan hanya masalah administrasi, Mas. Ini adalah pengkhianatan. Uang yang seharusnya digunakan untuk bisnis kita, digunakan untuk hal-hal pribadi tanpa sepengetahuan aku. Kamu dan keluargamu telah memanipulasi keuangan kita, dan aku tidak bisa membiarkannya," kataku dengan suara yang tegas, namun bergetar. Farhan mulai kehilangan ketenangannya. Ia menatapku dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan.
Itu semua untuk keluarga kita. Kita sedang membangun masa depan, kata Farhan. Namun tidak ada keyakinan dalam kata-katanya. Aku bisa merasakan bahwa ia sedang mencoba melindungi dirinya. Seakan takut dengan kenyataan yang mulai terungkap. Untuk keluarga kita, aku mengulang kata-kata itu dengan nada dingin. Apa yang kamu sebut sebagai keluarga kita? Jika kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal ini, kamu pikir aku tidak berhak tahu tentang apa yang terjadi dengan bisnis yang aku bangun? Kamu pikir uangku itu hanya milikmu untuk kamu mainkan sesukamu? Farhan terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan lagi. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing, seseorang yang dulunya aku cintai, namun kini berubah menjadi sosok yang begitu jauh dan tak bisa dikenali. Farhan tampak berusaha mencari alasan, tapi akhirnya ia menundukkan kepala, seolah tak bisa lagi mengelak dari kenyataan. Aku tahu aku salah, akhirnya Farhan mengakui, dengan suara yang terdengar berat. Tapi Yuni, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Aku pikir ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi masa depan kita. Namun, kata-kata itu terdengar kosong bagiku. Tidak ada penyesalan yang tulus di baliknya. Aku menghela napas panjang, menatap suamiku yang kini tampak seperti orang yang benar-benar asing bagiku. Masa depan yang kamu bicarakan itu bukanlah masa depan yang aku impikan. Aku ingin masa depan di mana kita saling menghargai, saling mendukung, dan berbagi keputusan bersama. Tapi selama ini, aku hanya merasa terabaikan, dan aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Mas. Setelah beberapa saat yang penuh keheningan, aku mengambil langkah tegas. Aku tidak akan membiarkan diri aku terperangkap dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Aku akan mengambil tindakan hukum untuk mengembalikan apa yang menjadi hakku. Dan aku ingin kamu tahu, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan melawan. Farhan terlihat kaget. Tidak menyangka bahwa aku akan mengambil langkah yang begitu drastis. Namun, aku tidak peduli. Keputusanku telah bulat. Aku tidak bisa lagi menerima perlakuan yang tidak adil dari suamiku dan keluarganya. Pengkhianatan ini telah cukup. Ini adalah saatnya untuk berjuang untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah konfrontasi itu sangat penuh ketegangan. Farhan tidak banyak berbicara, dan hubungan mereka semakin tegang. Aku merasa diriku berada di persimpangan yang sulit, namun aku tahu bahwa untuk melangkah maju, aku harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Selain mengonfrontasi Farhan, aku juga memutuskan untuk berbicara dengan Bu Siwi dan Cynthia. Aku tahu, meskipun mereka tidak langsung terlibat dalam transaksi keuangan tersebut, mereka juga harus tahu bahwa aku tidak akan lagi menjadi korban dalam permainan yang mereka mainkan selama ini. Sementara itu, aku terus mencari dukungan. Aku menghubungi seorang pengacara yang telah disarankan oleh Rina. Pengacara itu dengan cepat menyusun rencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap Farhan dan keluarganya, memastikan bahwa aku mendapatkan kembali hakku, dan bahwa keadilan ditegakkan. Dengan bantuan profesional ini, aku merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Namun, meskipun aku merasa lebih diberdayakan, aku tidak bisa menghindari rasa sakit yang mendalam. Aku tahu bahwa langkah yang kuambil akan mengubah segalanya. Hubunganku dengan Farhan, keluarganya, bahkan masa depanku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diri dikendalikan oleh rasa takut atau rasa bersalah lagi. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri, untuk kebahagiaanku, dan untuk masa depanku yang lebih baik. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, memandang kosong keluar jendela. Angin malam yang sejuk menerpa wajahku,
Tetapi hatiku tetap terasa panas. Bagaimana bisa Farhan, suamiku yang aku cintai, berbuat seperti ini? Bagaimana ia bisa berbohong begitu lama dan menyembunyikan begitu banyak hal? Aku merasakan luka yang begitu dalam. Namun di sisi lain, aku merasa sesuatu yang lebih kuat, keberanian. Pagi-pagi sekali, aku memutuskan untuk menemui pengacaraku, seorang wanita yang telah disarankan oleh Rina. Pengacara tersebut bernama Mira, dan saat aku bertemu dengannya, aku langsung merasa ada kepercayaan yang besar terhadap Mira. Mira adalah sosok yang profesional, dengan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak finansial dan hukum. Ia tidak hanya melihatku sebagai klien, tetapi juga sebagai wanita yang berjuang untuk mendapatkan kembali kedaulatanku. Yuni, kita akan membuat rencana yang sangat hati-hati untuk ini, kata Mira dengan tenang, sambil memeriksa dokumen-dokumen yang kubawa. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal hak-hakmu sebagai individu. Kita akan pastikan bahwa apa yang terjadi tidak hanya berhenti di sini. Kamu berhak mendapatkan keadilan. Hari-hari berikutnya, aku sibuk dengan proses hukum yang panjang dan berliku. Sementara itu, Farhan semakin jarang berbicara denganku. Tentu saja, aku merasa ketegangan di rumah semakin meningkat, dan aku mulai menyadari bahwa suamiku bukan hanya menghindariku secara emosional, tetapi juga secara fisik. Farhan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, seolah berusaha menghindari kenyataan yang sedang dihadapi. Namun, aku tidak lagi mencari pengertian darinya. Aku sudah cukup dipermalukan. Suatu hari, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuaku, meskipun hatiku berat. Aku tahu bahwa menghadapi Bu Siwi dan Cynthia akan menjadi tantangan tersendiri. Namun, aku merasa bahwa aku harus menunjukkan bahwa diriku tidak takut menghadapi mereka, meskipun mereka selalu mencoba meremehkan dan mengejekku. Ini bukan hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tentang mengembalikan kehormatan diriku. Sesampainya di rumah mertuaku, aku langsung disambut oleh Cynthia yang tampak tidak terlalu senang melihatku. Dengan sikap sinis, Cynthia menyapa, "Oh Yuni, lama sekali tidak terlihat. Ada apa datang ke sini?" Nadanya penuh dengan ejekan, seperti biasa. Aku menahan nafas sejenak, mengumpulkan kekuatanku. "Aku perlu bicara dengan ibu," jawabku singkat. Cynthia memandangku dengan tatapan meremehkan, namun tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut. Ia mengarahkanku ke ruang tamu tempat Bu Siwi sedang duduk, menonton televisi dengan santai. Bu Siwi menoleh ke arahku dan tersenyum, meski senyum itu lebih mirip senyuman yang dipaksakan. "Ada apa Yuni? Sudah lama sekali tidak datang kemari. Apa yang bisa ibu bantu?" Tanyanya dengan nada yang seolah penuh kepura-puraan. Aki berdiri tegak, memastikan bahwa suaraku tetap tenang namun penuh dengan ketegasan. "Bu, ada hal yang perlu kita bicarakan. Aku tahu tentang penyalahgunaan dana bisnis yang terjadi selama ini. Aku tahu tentang properti yang dibeli dengan uang yang seharusnya untuk bisnis kita." Bu Siwi menatapku dengan mata yang terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Cynthia juga ikut terkejut, meskipun ia segera menutupi wajahnya dengan senyum sinis, mencoba untuk tetap terlihat tenang. "Apa yang kamu bicarakan Yuni? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kamu," jawab Bu Siwi. Suaranya mulai meninggi. "Kamu harusnya tahu, semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikan keluarga ini. Aku tidak terpengaruh dengan kata-kata itu. Tidak ada yang baik dalam melakukan sesuatu tanpa izin orang lain. Dan aku berhak tahu tentang apa yang terjadi dengan bisnis yang aku bangun." Aku melanjutkan,
memperlihatkan bukti-bukti yang sudah kukumpulkan. Ini bukan tentang keluarga. Ini tentang menghormati hak-hak dan keputusan bersama. Dan sekarang, aku akan mengambil langkah hukum untuk melindungi hakku. Bu Siwi terdiam beberapa saat. Wajahnya yang biasanya keras kini tampak bingung dan sedikit panik. Kamu tidak bisa melakukan ini, Yuni. Kamu akan menghancurkan semuanya, kata Bu Siwi dengan suara yang sedikit gemetar. Mungkin untuk pertama kalinya merasakan ketakutan yang nyata. Ini sudah cukup, Bu. Aku tidak akan diam lagi, ujarku dengan tegas. Aku akan melawan ketidakadilan ini. Cynthia, yang awalnya hanya diam, tiba-tiba berkata dengan nada mengejek. Kamu pikir ini akan selesai begitu saja? Kami punya banyak cara untuk menghentikanmu, Yuni. Tidak ada yang bisa menang melawan keluarga ini. Tantangan itu membuatku semakin mantap dalam keputusanku. Aku akan menang, Cynthia. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diri dan keadilan. Aku berdiri dari kursi, meninggalkan rumah mertuaku dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya aku bisa berbicara jujur. Namun juga rasa berat karena aku tahu ini hanya awal dari sebuah perjuangan panjang. Ketika aku melangkah keluar dari rumah mertuaku, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Setelah pertemuan dengan Bu Siwi dan Cynthia, aku merasa seperti sebuah beban yang berat telah terangkat dari pundakku. Meskipun ketegangan di rumah mertuaku terasa tak terelakkan, aku tahu langkah yang kuambil adalah yang tepat. Itu adalah titik balik dalam perjalanan hidupku, di mana aku tidak hanya menghadapi keluarga yang mengkhianatiku, tetapi juga diriku sendiri, rasa takut dan keraguanku. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat, hari-hari selanjutnya tetap tidak mudah. Proses hukum yang sudah dimulai semakin intens, dan aku tahu bahwa pertarungan ini akan mempengaruhi semua aspek hidupku. Farhan, yang selama ini menjadi suamiku, tampak semakin menarik diri. Ia tidak hanya menghindari percakapan denganku, tetapi juga mulai bertindak lebih dingin dan terasing. Bahkan di rumah, kami sering berada di ruang yang terpisah. Tidak ada lagi kehangatan yang dulunya kami miliki. Pagi itu, aku berada di ruang kerjaku, menatap layar komputer dengan penuh fokus. Aku tengah merencanakan koleksi terbaru untuk lini fashionku, namun pikiranku terus-menerus melayang. Tanpa sadar, aku sudah beberapa kali memeriksa ponselku, menunggu kabar dari pengacara atau mungkin berita terbaru tentang proses hukum yang sedang berjalan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk. Itu dari Rina. Aku membaca pesan itu dengan cepat. Yuni, aku baru saja mendapat kabar dari pengacara. Mereka sudah mulai mengumpulkan bukti yang lebih kuat. Kamu harus siap, karena sekarang semuanya sudah di meja hijau. Tapi ini hanya permulaan. Kita harus tetap hati-hati. Aku merasakan ketegangan di dada, tapi ada juga perasaan lega. Ini adalah langkah yang benar, dan aku tidak bisa mundur sekarang. Aku meresapi pesan itu, lalu menenangkan diriku sejenak. Sebelum aku bisa melanjutkan pekerjaanku, pintu ruang kerjaku terbuka, dan Rina masuk. Rina membawa secangkir kopi. Senyum yang selalu menenangkan terukir di wajahnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Rina sambil duduk di hadapanku, menatapku dengan perhatian. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku tidak sepenuhnya tenang. Ini lebih berat dari yang aku bayangkan, Rin. Aku merasa seperti terus-menerus berada di bawah tekanan. Setiap hari aku harus berjuang, dan kadang aku merasa ingin menyerah. Tapi aku tahu, aku tidak bisa.
Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang mereka. Jawabku dengan suara penuh tekad, meskipun mataku terlihat sedikit lelah. Rina menatapku dengan penuh empati. Aku tahu ini sulit, tapi kamu sudah sejauh ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Ini bukan hanya tentang hukum atau uang. Ini tentang keberanian untuk melawan dan kembali menemukan siapa diri kamu sebenarnya. Kata-kata Rina seperti siraman air dingin yang menyegarkan. Aku menarik napas dalam-dalam, merenung sejenak. Ya, aku telah berubah. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang mudah dibungkam oleh kata-kata tajam keluargaku. Aku bukan lagi Yuni yang selalu takut melawan. Sekarang, aku adalah wanita yang tahu bahwa aku berhak dihargai. Aku tahu bahwa perjalanan ini adalah untuk diriku sendiri, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Setelah beberapa hari, aku mendapat kabar bahwa sidang pertama akan segera berlangsung. Ini adalah saat yang sangat krusial. Aku tahu bahwa segala yang telah aku lakukan, setiap langkah yang kuambil, akan diuji di pengadilan. Tidak hanya itu, tetapi juga, keputusan yang kuambil dalam sidang pertama ini bisa menentukan arah hidupku. Rina selalu mengingatkanku untuk tetap fokus dan tidak terganggu oleh apapun yang terjadi di luar. Pada malam sebelum sidang pertama, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke layar televisi yang tidak menyala. Di luar, hujan turun dengan deras. Suara gemericik air memenuhi ruangan. Aku memikirkan semuanya. Keputusan yang kubuat, keputusan yang sulit untuk meninggalkan semuanya di belakang. Tetapi juga, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku, yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, bahkan oleh Farhan atau keluarganya. Aku bisa melewati ini, gumamku pada diriku sendiri. Suara yang lebih tegas dan percaya diri dari sebelumnya. Aku akan melewati ini, dan aku akan menang. Saat aku mempersiapkan diri untuk menghadapi sidang besok, aku menyadari bahwa perjalananku belum selesai. Ini baru permulaan. Sidang pertama hanya membuka babak baru dalam hidupku, tetapi sekarang, aku tahu bahwa diriku bukan lagi wanita yang takut akan ancaman atau pengkhianatan. Aku sudah berubah, dan ia siap menghadapi apapun yang datang. Pagi itu, langit tampak kelabu, dan udara terasa dingin. Aku berdiri di depan cermin di kamar tidur, mengenakan setelan formal yang sederhana namun elegan. Setiap potongannya terasa sempurna, mencerminkan keteguhan yang kini ada dalam diriku. Aku tidak lagi wanita yang merasa terpojok atau tak berdaya. Hari ini adalah hari yang akan menentukan banyak hal. Sidang pertama akan dimulai, dan aku tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan hukum, melainkan juga pertarungan untuk harga diri, untuk masa depan, untuk kebebasan. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan rumah. Mobil pengacaraku sudah menunggu di luar. Di sepanjang perjalanan menuju gedung pengadilan, pikiranku berkelana. Ada rasa cemas yang tak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi rasa cemas itu disertai dengan tekad yang semakin kuat. Tidak ada lagi mundur. Aku sudah terlalu jauh untuk berbalik. Ketika mereka tiba di pengadilan, aku melihat suasana yang penuh ketegangan. Banyak orang berkumpul di ruang tunggu, masing-masing dengan urusan hukum mereka sendiri. Beberapa tampak begitu tenang, sementara yang lain terlihat lebih gugup. Namun, apa yang menarik perhatianku bukanlah orang-orang di sekitarku, melainkan kenyataan bahwa Farhan dan keluarganya sudah berada di sana. Farhan tampak sangat berbeda. Matanya merah, wajahnya cemas, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang menentukan bagi kami berdua.
Aku mencoba untuk tidak memperhatikan Farhan dan keluarganya. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus tetap fokus pada tujuanku. Langkahku semakin mantap saat melangkah menuju ruang sidang. Pengacara Mira, yang selalu mendukungku, ada di sampingku, memberi semangat dengan tatapan yang penuh arti. Kami duduk di kursi pengadilan, menunggu giliran. Tiba giliran, pintu ruang sidang terbuka, dan aku berdiri. Saat aku masuk, suasana ruang sidang terasa begitu formal. Hakim duduk di depan kami, dengan wajah serius yang menandakan bahwa ini bukan perkara sepele. Di sebelah Farhan, terlihat pengacara mereka, seorang pria dengan sikap tenang namun tajam, yang kutahu pasti akan berusaha keras untuk membela Farhan. Farhan sendiri duduk di kursinya, tak pernah mengalihkan pandangannya dariku. Ada sedikit rasa bersalah yang tampak di wajahnya, tetapi itu hanyalah gambaran semu. Aku tahu bahwa perasaannya tidak lagi relevan. Saudari Yuni, silakan mulai dengan kasus Anda. Suara hakim terdengar berat namun jelas. Aku menatap pengadilan dengan penuh ketegasan. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan membiarkan diriku diperbudak oleh keluarga atau suamiku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tenang mulai berbicara. Yang mulia, saya Yuni, istri dari Farhan. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk membela diri saya sendiri, tetapi juga untuk membela hak saya sebagai seorang individu. Saya adalah seorang wanita yang membangun bisnis dari nol, yang menghabiskan waktu dan tenaga tanpa henti untuk meraih kesuksesan yang saya miliki saat ini. Namun, di balik itu semua, saya telah dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya paling mendukung saya, suami saya, Farhan, dan keluarga mertua. Suaraku tidak goyah, meskipun mataku sempat bertemu dengan mata Farhan yang kini tampak lebih tertunduk. Aku merasa ada sesuatu yang mengganjal, sebuah perasaan yang muncul di dalam diriku, namun aku cepat menguasainya. Selama bertahun-tahun, saya menerima perlakuan buruk dari keluarga suami saya. Saya dicerca, direndahkan, dan dianggap tidak mampu merawat diri. Meskipun saya bekerja keras untuk membangun bisnis, tidak ada rasa penghargaan yang saya terima. Justru, saya menjadi alat untuk memenuhi keinginan mereka. Lanjutku dengan tegas. Saat itu, Bu Siwi dan Cynthia yang duduk di belakang Farhan tampak semakin tidak nyaman. Mereka saling berbisik, mencoba untuk memberikan kesan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan pernyataanku. Namun, aku bisa merasakan ketegangan yang meningkat di ruang sidang. Aku tahu, apapun yang kuungkapkan sekarang, itu akan berimbas pada semuanya. Selain itu, aku melanjutkan, saya telah menemukan bukti-bukti yang jelas mengenai penyalahgunaan dana bisnis saya oleh keluarga ini. Properti yang dibeli dengan uang yang seharusnya digunakan untuk pengembangan bisnis kami, tanpa izin saya. Semua ini menunjukkan bahwa saya bukan hanya disalahgunakan, tetapi juga dikhianati. Disinilah, aku menunjukkan dokumen-dokumen yang telah kukumpulkan bersama pengacaraku. Bukti-bukti tersebut menunjukkan transaksi-transaksi mencurigakan yang melibatkan uang bisnis kami. Beberapa properti yang dibeli oleh keluarga mertuaku, yang tidak pernah dibicarakan denganku, semakin memperjelas bahwa ini adalah penipuan. Mira, pengacaraku, kemudian melanjutkan dengan membacakan beberapa bukti lainnya, yang semakin memperkuat kasusku. Yang mulia, kami akan menunjukkan bahwa tidak hanya ada pengkhianatan emosional, tetapi juga pengkhianatan finansial yang telah merugikan klien kami. Kami akan meminta agar hak-hak Yuni sebagai pemilik sah bisnis ini diakui, dan kami juga meminta agar keluarga Farhan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.
Farhan, yang sejak tadi duduk diam, kini menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Namun, ia tak mengatakan sepatah kata pun. Aku merasa bahwa hatiku terasa kaku. Namun aku juga merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu berdiri tegak, meski dihadapkan pada kenyataan pahit. Setelah mendengar pernyataanku, hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang ke sesi berikutnya. Keputusan untuk sidang selanjutnya akan disampaikan dalam beberapa minggu. Meskipun itu adalah keputusan sementara, aku merasa bahwa ini adalah kemenangan kecil bagiku. Aku tahu, langkah besar masih harus diambil, tetapi hari ini, aku merasa bahwa perjuanganku sudah mulai membuahkan hasil. Saat keluar dari ruang sidang, aku merasakan perasaan campur aduk. Ada rasa lelah yang mendalam, namun juga rasa bangga dan lega. Aku tahu bahwa keputusan ini, meskipun hanya satu langkah kecil, menunjukkan bahwa aku tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Perjalanan ini belum berakhir, namun aku sudah mulai merasa bahwa masa depanku ada di tanganku sendiri. Di luar pengadilan, Rina menungguku. Begitu melihatku keluar, Rina langsung mendekat dengan senyum lebar. "Kamu luar biasa, Yun. Kamu berhasil melakukannya." Aku tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh dengan arti. Ini baru permulaan, Rin. Masih banyak yang harus dilakukan. Dengan langkah yang mantap, aku melangkah pergi dari gedung pengadilan. Aku tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan cobaan, aku tidak akan lagi pernah mundur. Karena, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku akhirnya benar-benar mengendalikan hidupku. Hari-hari setelah sidang pertama berlalu dengan cepat. Namun ketegangan di dalam diriku tidak juga mereda. Setiap pagi, aku bangun dengan pikiran yang penuh kecemasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun aku berhasil menunjukkan bukti pengkhianatan di hadapan pengadilan, aku tahu bahwa tantangan besar masih menantiku. Proses hukum yang panjang ini membuatku semakin merenung tentang segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupku, tentang pernikahan yang hancur, tentang keluarga yang mengkhianati kepercayaanku, dan tentang diriku yang selama ini hanya berusaha untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Namun, aku juga tahu bahwa ia telah melewati banyak hal, dan kekuatanku semakin terlihat. Setiap kali aku mengingat perjuanganku dalam membangun bisnis, dalam mempertahankan kepercayaan pada diri sendiri, aku merasa bahwa ini adalah saat untuk berani lebih jauh. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Sore itu, aku duduk di ruang tamu rumahku yang terasa sepi. Lampu-lampu rumah menyala lembut, menciptakan suasana yang agak hangat, meskipun hatiku masih terasa dingin. Ponselku bergetar, menarik perhatian. Itu pesan dari Mira. "Yuni, kami sudah mendapatkan bukti tambahan. Ini bisa memperkuat kasusmu lebih jauh. Namun, kami perlu diskusi lebih lanjut. Tolong luangkan waktu untuk bertemu." Aku menatap layar ponselku sejenak, kemudian mengangguk pelan. Aku tahu ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Aku segera membalas pesan Mira, setuju untuk bertemu keesokan harinya. Setelah mempersiapkan segalanya untuk pertemuan besok, aku merasa sedikit cemas. Tetapi di sisi lain, ada perasaan bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Sebuah suara dalam diriku memberitahu bahwa kebenaran akan segera terungkap. Seiring malam beranjak larut, aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Pagi berikutnya, aku bangun dengan semangat baru. Pertemuan dengan Mira berlangsung di kantor pengacara, ruang yang terasa sangat formal, dengan dinding-dinding putih dan kursi-kursi hitam yang teratur. Mira menyambutku dengan senyuman dan sebuah map berisi dokumen penting.
Kami duduk di meja besar, dan Mira segera membuka map tersebut. Yuni, kami telah mendapatkan akses ke beberapa dokumen yang lebih dalam mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh keluarga Farhan. Ini lebih besar dari yang kita duga. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya menyalahgunakan dana bisnismu, tetapi juga terlibat dalam pencucian uang yang melibatkan beberapa properti. Mataku membelalak. Pencucian uang? Itu jauh lebih serius daripada yang kubayangkan. Seiring Mira menjelaskan lebih lanjut, aku merasa diriku semakin tenggelam dalam gelombang emosi, marah, bingung, dan khawatir sekaligus. Namun, rasa marah itu lebih dominan. Ia sudah cukup lama merasa diperlakukan tidak adil, tapi saat ini, kenyataan yang kudengar membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ini bukan hanya tentang keluarga saya yang memanfaatkan saya? Tanyaku dengan suara bergetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tenang. Ini melibatkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap. Mira mengangguk dengan serius. Ya, ini lebih dari sekadar kejahatan pribadi terhadapmu. Mereka terlibat dalam jaringan yang lebih luas, dan kamu sekarang berada di pusatnya. Ini bisa menjadi kunci untuk menghentikan mereka, Yuni. Tapi kamu harus siap dengan kenyataan bahwa ini akan membuat semuanya menjadi lebih rumit. Aku meresapi setiap kata Mira, tetapi aku tidak merasa takut. Mungkin dulu aku akan merasa takut menghadapi hal-hal seperti ini, tapi sekarang, setelah semua yang telah kualami, aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Jika ini adalah ujian terakhir, aku harus menghadapinya dengan segala keberanian yang kumiliki. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku memikirkan apa yang baru saja kudengar, dan meskipun aku merasa ada ketegangan dalam diriku, ada juga rasa lega yang mendalam. Aku tahu bahwa meskipun ini adalah situasi yang berbahaya, aku memiliki kesempatan untuk benar-benar memperbaiki hidupku. Bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang lebih besar, aku siap untuk itu. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mira, aku merasa seperti dunia mulai bergerak lebih cepat. Keluarga Farhan semakin tidak tenang. Mertua dan kakak iparku, Cynthia, mulai menunjukkan gelagat cemas. Aku tidak bisa menahan senyum kecil saat ia melihat mereka mencoba bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Mereka berusaha menutupi semua jejak kejahatan mereka. Namun semakin mereka berusaha, semakin banyak bukti yang terungkap. Suatu malam, aku menerima sebuah surat tanpa pengirim yang jelas. Saat membuka surat itu, jantungku berdegup kencang. Surat itu berisi ancaman, mengingatkan aku untuk berhenti menggali lebih dalam. Tertulis dengan tangan yang tergesa-gesa, pesan itu mengancam akan membongkar lebih banyak hal yang tidak ingin aku ketahui jika aku terus maju dengan perkaraku. Ini jelas peringatan keras dari pihak Farhan dan keluarganya. Mereka tahu bahwa aku sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Namun, surat itu justru memperkuat tekadku. Aku tidak akan mundur hanya karena sebuah ancaman. Sebaliknya, aku semakin yakin bahwa inilah waktunya untuk menghadapi semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah tersembunyi selama ini. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang hak saya. Saya berhak untuk tahu siapa saya sebenarnya dan apa yang telah mereka lakukan. Saya tidak akan biarkan mereka menghancurkan hidup saya lagi. Gumamku, matanya penuh tekad. Langkahku semakin mantap. Aku sudah tidak merasa takut lagi. Kebenaran ini akan keluar, dan aku akan memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh Farhan dan keluarganya tidak akan kubiarkan begitu saja. Sebuah perjalanan panjang menuju keadilan baru saja dimulai, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh,
Meskipun jalan yang kutempuh akan penuh dengan tantangan, hari-hari semakin menegangkan, dan aku merasa tekanan semakin berat. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku merasa seperti dikepung. Keluargaku, terutama Farhan, tampaknya semakin mencoba menghindari perbincangan serius. Banyak yang telah berubah sejak sidang pertama, namun aku merasa bahwa perjalanan ini belum selesai. Kebenaran belum sepenuhnya terungkap, dan aku tahu itu akan melibatkan lebih banyak perjuangan. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kantor pengacara, bekerja sama dengan Mira dan tim untuk menyusun strategi terbaik untuk kasusku. Setiap kali kami menggali lebih dalam, semakin banyak yang terungkap. Ada transaksi-transaksi mencurigakan yang melibatkan sejumlah besar uang yang dipindahkan ke rekening yang tidak dapat dilacak. Ada bukti yang mengindikasikan bahwa keluarga Farhan tidak hanya mengambil uang dari bisnisku, tetapi juga memanipulasi keuangan perusahaan secara ilegal. Ini lebih besar dari yang aku bayangkan, dan dengan setiap langkah yang kuambil, aku merasa semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, di balik kesibukan itu, aku merasa ada perubahan dalam diriku. Dulu, aku merasa tertekan oleh situasi ini, tetapi kini aku mulai merasakan rasa percaya diri yang lebih besar. Aku merasa bahwa aku sedang membangun kembali diriku, langkah demi langkah. Dalam proses ini, aku belajar untuk lebih menghargai diriku sendiri, untuk tidak terus-menerus bergantung pada pandangan orang lain. Meskipun jauh dari sempurna, aku mulai memahami bahwa kekuatanku datang dari kemampuan untuk bertahan, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk akhirnya menerima diriku apa adanya. Pagi itu, aku kembali ke rumah setelah pertemuan dengan Mira, saat langkahku tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang tidak biasa di luar rumah. Mobil Farhan terparkir di halaman, dan di depan pintu rumah, terlihat Cynthia berdiri dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Aku merasa sedikit janggal, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk lemah. "Cynthia, ada apa?" tanyaku, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak takut. Cynthia tersenyum dingin, namun senyum itu tak sampai di matanya. "Aku hanya ingin bicara. Kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara baik-baik. Kamu tahu, ini semua bisa selesai jika kamu berhenti menggali masalah yang lebih besar." Aku merasa darahku mendidih. Kata-kata itu sudah sering kudengar, tetapi kali ini ada yang berbeda. Cynthia tidak lagi berbicara dengan sikap meremehkan yang biasa, tetapi dengan cara yang lebih mendesak, seolah-olah ia sedang mencoba mengendalikan situasi. Itu adalah peringatan yang jelas. "Aku sudah cukup mendengar ancaman dari keluarga kalian," jawabku dengan tegas. "Aku tidak akan mundur. Kalian telah merusak hidupku, dan sekarang saatnya untuk menghadapinya." Cynthia terlihat terkejut, seolah-olah ia tidak menyangka aku akan memberi respon seperti itu. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, aku melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan mantap. Aku tidak ingin terjebak dalam permainan mereka. Setiap kali aku mengingat betapa banyak kebohongan yang telah mereka sampaikan kepadaku, hatiku dipenuhi dengan amarah. Tapi amarah itu bukanlah sesuatu yang akan mengalahkan Ki. Ini adalah bahan bakar untuk tekadku yang semakin kuat. Tak lama setelah kejadian itu, aku menerima telepon dari Mira yang memberitahukan bahwa mereka telah berhasil mendapatkan bukti baru, sebuah transaksi besar yang menunjukkan bahwa Farhan telah menggunakan namaku untuk mengambil pinjaman bank tanpa sepengetahuanku. Pinjaman itu dipergunakan untuk membeli lebih banyak properti, lagi-lagi tanpa izin dari aku. Tidak hanya itu,
Ternyata Farhan juga telah menyembunyikan sejumlah besar uang hasil keuntungan dari bisnis kami dan menyimpannya di luar negeri. Bukti ini adalah pukulan telak bagi keluarga Farhan. Aku merasa lega, tetapi di saat yang sama, aku juga merasa marah dan sakit hati. Semua yang telah aku bangun, semua pengorbanan yang aku lakukan, ternyata hanya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi orang lain. Hari yang dijanjikan pun tiba. Aku mempersiapkan diriku dengan hati-hati, mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan, yang mencerminkan kekuatan dan keteguhan hatiku. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa ini adalah pertemuan yang akan mengubah segala sesuatu. Aku tidak hanya akan menghadapi Farhan, tetapi juga diriku sendiri. Aku harus kuat. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Ketika aku tiba di rumah, Farhan sudah menungguku di ruang tamu. Wajahnya tampak cemas, dan ia segera berdiri begitu melihatku masuk. "Yuni, kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik kan?" Farhan mulai mencoba menunjukkan sikap tenang, namun suara yang gemetar menunjukkan ketidakpastian di dalam dirinya. Aku tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku berjalan mendekat dan meletakkan map berisi bukti-bukti yang telah dikumpulkan di atas meja. "Mas, ini semua bukti yang tidak bisa kamu sangkal lagi. Kamu sudah merusak hidupku, dan sekarang aku tahu semuanya." Farhan tampak terkejut, namun ia berusaha keras untuk tetap menguasai situasi. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Semua yang aku lakukan untuk kita, Yuni. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Tapi aku tidak terpengaruh. "Keluarga? Kamu tidak tahu arti kata itu, Mas. Kamu telah mengkhianati aku, menggunakan aku untuk kepentingan pribadi. Aku sudah cukup sabar. Tapi sekarang aku tahu siapa sebenarnya kamu." Ada keheningan yang mencekam di antara kami. Farhan tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang terungkap di depan matanya. Dia tahu bahwa semua yang ia lakukan telah salah, tetapi ia tidak bisa membalikan waktu. Sementara itu, aku merasa hatiku semakin kuat. Aku tahu bahwa meskipun pertemuan ini sangat emosional dan sulit, ini adalah langkah terakhir untuk melepaskan diriku dari segala yang mengikatnya. Aku sudah membuat keputusan, Mas. Aku akan melanjutkan hidupku, dan aku akan memastikan bahwa bisnis kita kembali ke jalurnya yang benar. "Kamu tidak akan pernah mengendalikan hidupku lagi," kataku dengan suara penuh keyakinan. Farhan terdiam, tidak tahu lagi harus berkata apa. Saat itu, aku tahu bahwa inilah pembalasan yang tertunda, momentum yang telah lama ditunggu, saat dimana aku akhirnya mendapatkan kekuatan untuk memutuskan nasibku sendiri. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Farhan, aku merasa seakan ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Meskipun emosiku masih berkecamuk, ada kedamaian yang perlahan-lahan datang menghampiri. Aku tidak lagi merasa terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan yang telah menguasai hidupku selama ini. Setiap langkah yang kuambil kini terasa lebih ringan, dan aku mulai merasa kembali memiliki kendali atas hidupku. Namun, perjalanan ini belum selesai. Setelah mengungkapkan segala kebenaran kepada Farhan, aku tahu bahwa aku harus mengambil langkah besar selanjutnya, menuntut hakku, memulai hidup baru, dan benar-benar merebut kembali kemandirianku yang telah lama hilang. Satu malam, setelah seharian bekerja di kantor, aku duduk di meja kerjaku yang penuh dengan dokumen. Aku membuka laptop dan mulai mengecek laporan keuangan bisnis. Meski aku merasa sedikit lelah, ada semangat baru dalam diriku yang tidak bisa dipadamkan. Aku menyadari betapa pentingnya untuk mengelola keuangan dengan hati-hati, terutama setelah semua yang telah terjadi. Tiba-tiba, ponselku berdering.
mengalihkan perhatianku. Itu adalah pesan dari Mira. Yuni, ada perkembangan terbaru. Farhan sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Namun ada satu masalah. Dia dan keluarganya berusaha untuk bernegosiasi dan mengajukan penyelesaian di luar pengadilan. Aku menghela napas panjang, merasakan rasa marah yang kembali datang begitu saja. Aku tahu bahwa Farhan dan keluarganya ingin menghindari konsekuensi lebih lanjut, tetapi aku sudah terlalu lama diberi janji kosong. Saya tidak akan menerima tawaran apapun yang mencoba menutup-nutupi semuanya. Ini sudah cukup. Mira memberi respons yang mendukung. Kami akan mempersiapkan argumen yang kuat untuk menanggapi tawaran itu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah kebenaran. Keputusanku sudah bulat. Aku tidak akan berhenti hanya karena keluarga Farhan mencoba mencari jalan pintas. Ini adalah waktunya untuk menuntut keadilan. Dan aku siap menghadapinya. Esok harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi kantor yang terletak di pusat kota. Bangunan tinggi yang kokoh itu sekarang menjadi simbol kemandirianku. Setelah bertahun-tahun hanya bekerja di balik layar, kini aku merasa bahwa aku memiliki tempat yang layak untuk diriku sendiri. Meskipun bisnisku tidak dalam kondisi terbaik setelah masalah keuangan yang ditimbulkan Farhan dan keluarganya, aku tahu bahwa ia bisa membangun semuanya kembali. Aku harus lebih fokus dan lebih bijak. Hari demi hari, aku merasa semakin kuat. Aku bekerja keras, menghadiri pertemuan dengan para calon investor, dan memperbaiki setiap kesalahan yang mungkin terjadi. Setiap keberhasilan kecil yang kucapai memberikan dorongan bagi semangatku untuk terus maju. Aku tidak lagi merasa takut untuk mengambil keputusan besar atau untuk berbicara dengan tegas tentang apa yang aku inginkan. Namun, hidupku tidak hanya berputar di sekitar bisnis. Dalam kesibukanku, aku mulai menyadari betapa banyak hal yang telah hilang dalam hidupku. Aku telah lama melupakan kebahagiaanku sendiri, terperangkap dalam perjuangan yang tak ada habisnya untuk membuktikan diriku pada orang lain. Kini, dengan kemandirianku yang mulai terwujud, aku memutuskan untuk mengubah itu semua. Aku mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri, mengambil kelas yoga yang aku inginkan sejak lama, berkumpul dengan teman-temanku, dan bahkan melakukan perjalanan singkat untuk melepaskan penat. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya harus bertanggung jawab pada bisnisku, tetapi juga pada kebahagiaanku sendiri. Namun, setiap kali aku teringat Farhan dan keluarganya, rasa sakit itu kembali muncul. Walaupun aku sudah bertekad untuk melanjutkan hidup, aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar pergi begitu saja. Tuntutan hukum yang kuajukan melawan Farhan masih terus berjalan, dan meskipun aku tahu bahwa itu tidak akan menyembuhkan segala luka, aku merasa ini adalah langkah yang benar. Satu malam, setelah kembali dari pertemuan dengan seorang investor, aku menerima panggilan tak terduga dari Farhan. Suara Farhan di telepon terdengar lelah dan penuh penyesalan. Yuni, aku tahu aku telah banyak berbuat salah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku masih mencintaimu. Aku siap untuk menyelesaikan semuanya dan meminta maaf. Aku terdiam, mendengar kata-kata yang datang begitu tiba-tiba. Namun, dalam hati, aku tahu jawabannya. Mas, aku tidak bisa kembali. Aku telah melangkah maju. Aku telah belajar untuk mencintai diriku sendiri, dan aku tidak lagi membutuhkan seseorang yang membuatku merasa kecil. Dengan itu, aku menutup telepon tanpa ragu. Aku merasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah-olah sebuah babak baru dalam hidupku benar-benar dimulai. Ini adalah waktunya untuk menulis cerita baru, cerita tentang seorang wanita yang menguasai hidupnya,
yang tidak lagi menjadi korban, melainkan pahlawan dari perjuangannya sendiri. Hari demi hari, aku merasakan perubahan yang semakin jelas dalam hidupku. Setelah berbulan-bulan berjuang melawan keluarga Farhan, menghadapi konfrontasi hukum yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, dan mengelola bisnis dengan tekad yang kuat, aku akhirnya melihat hasil dari kerja kerasku. Namun, meski perjalanannya panjang dan penuh cobaan, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih mandiri dan penuh kendali. Meskipun perjuangannya belum sepenuhnya selesai, aku merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Suatu pagi, setelah menjalani rutinitas di kantor dan beberapa rapat dengan mitra bisnis, aku kembali ke rumah dengan perasaan puas. Aku tidak langsung masuk ke dalam rumah, melainkan berdiri sebentar di halaman depan, memandang sekeliling dengan mata yang penuh harapan. Rumah ini, yang dulu terasa berat, penuh dengan kenangan buruk, sekarang terasa lebih ringan. Rumah itu, dengan segala perasaan campur aduk yang pernah aku rasakan, kini mulai menjadi tempat di mana aku bisa benar-benar menjadi diriku sendiri. Saat aku memasuki rumah, sebuah suara lembut menyambutku. "Yuni, kamu di rumah? Aku menunggumu di ruang tamu." Terdengar suara Rina. Aku tersenyum dan segera menuju ruang tamu. Rina duduk di sana dengan ekspresi serius, tetapi ada kehangatan yang tampak di wajahnya. "Ada apa, Rina? Ada sesuatu yang penting." Rina menarik napas panjang, lalu dengan perlahan berkata, "Aku tahu kita sudah banyak berbicara tentang bisnis, tapi aku ingin kamu tahu, Yuni, bahwa aku sangat bangga padamu. Tidak hanya karena bisnis yang kamu bangun kembali, tapi juga karena kamu menemukan kekuatan untuk keluar dari situasi itu dan menjalani hidup dengan cara yang lebih baik." Aku merasa terharu mendengar kata-kata Rina. Aku tahu bahwa sahabatku ini selalu mendukungku, tetapi mendengar pengakuan itu membuatku merasa semakin yakin dengan pilihanku untuk berjuang. "Terima kasih Rina. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu." Rina tersenyum, lalu melanjutkan, "Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Tadi pagi, aku mendapat kabar dari pengacaramu. Mereka sudah menyelesaikan sebagian besar proses hukum dengan keluarga Farhan. Mereka akan segera dipanggil ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara ini secara resmi." Berita itu membuat aku merasa lega, meskipun aku tahu bahwa proses hukum itu hanya sebagian dari jalan panjang yang harus kulalui. Aku sudah tahu ini akan datang, Rin. Aku hanya merasa lega bisa menuntaskan semuanya. Walaupun aku tahu bahwa luka-luka itu tidak akan hilang dalam sekejap. Rina mengangguk dengan bijaksana. "Tapi kamu sudah kuat, Yun. Dan kamu sudah memulai hidup yang baru. Aku tahu kamu akan terus maju." Aku mengangguk, merasakan kedamaian di hati. Aku mengingat kembali semua perjuangan yang telah kuhadapi. Ejekan dari Cynthia, pengkhianatan dari Farhan, dan rasa tidak dihargai yang aku rasakan selama ini. Namun, semua itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang telah kutinggalkan. Aku telah melangkah ke depan, dan meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian, aku tahu bahwa aku tidak lagi takut. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat yang sama lagi. Dalam beberapa minggu berikutnya, aku semakin menemukan keseimbangan dalam hidupku. Bisnisku terus berkembang, dan aku pun mulai memperluas jangkauan pasarnya. Aku meluncurkan lini baru produk yang lebih inovatif dan memperkenalkan desain yang lebih segar, yang diterima dengan antusias oleh pelanggan. Aku merasakan gairah baru dalam pekerjaanku, dan semakin percaya diri dalam setiap langkah yang kuambil. Namun, meskipun kesuksesan profesionalku semakin jelas,
Aku juga mulai lebih membuka diri untuk hal-hal lain dalam hidup. Aku kembali menjalin hubungan dengan orang-orang yang pernah aku abaikan karena terlalu terfokus pada permasalahan pribadiku. Aku mulai berinteraksi lebih banyak dengan teman-temanku, bahkan mencoba untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan keluargaku, yang selama ini terasa jauh. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi ibuku. Kami duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang kehidupan. Ibuku, yang sejak awal selalu mendukung keputusan-keputusan besarku, tampak bangga melihat putrinya menjadi wanita yang lebih mandiri dan bahagia. "Yuni, ibu selalu tahu kamu bisa melalui semua ini," kata ibuku dengan lembut, tatapan penuh kasih sayang. "Ibu tahu kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ibu bangga padamu." Aku memegang tangan ibu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Bu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa dukunganmu." Di luar rumah, matahari mulai terbenam, mengakhiri hari yang penuh dengan kebahagiaan kecil namun berarti. Aku menyadari bahwa meskipun jalan hidupku tidak selalu mulus, aku kini merasa lebih siap untuk menjalani apapun yang datang. Aku tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan yang panjang dan kadang penuh tantangan, tetapi aku sudah siap menghadapi semuanya. Dengan kemandirian dan kekuatan yang baru kutemukan, aku merasa bahwa aku bisa mengatasi apapun yang datang, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Bukan lagi tentang pengakuan dari orang lain atau apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Sekarang, aku tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari mencintai diri sendiri, menghargai perjalanan hidup, dan berani melangkah ke depan meskipun banyak ketidakpastian. Seiring dengan perjalanan bisnisku yang semakin sukses, aku memutuskan untuk lebih fokus pada tujuan hidupku. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya, bukan hanya untuk mempertahankan kesuksesan di dunia mode, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Aku bermimpi untuk mendirikan yayasan yang mendukung pemberdayaan perempuan, agar perempuan lainnya yang terjebak dalam situasi yang sama dapat menemukan kekuatan untuk bangkit, seperti diriku. Kini, hidupku bukan lagi tentang menghindari rasa sakit atau mencapainya dengan cepat. Ini adalah tentang perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran, kebangkitan, dan keberanian untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sebuah awal baru, di mana aku benar-benar mengendalikan takdirku dan merayakan setiap langkah yang kuambil menuju masa depan yang lebih cerah.